Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin 2 hari yang lalu Jumat ya, tanggal berapa Jumat tuh, tanggal 10 kali ya. Bukan Jumat, malam Minggu. Malam Minggu itu tanggal 11 ya, kalau sekarang tanggal 13, sekarang tanggal 11 berarti eh, di malam Minggu itu Samsir Ali, Imam Samsir Ali, Ustadz itu ngundang Jum biasa. Saya seneng ngikutin aja gitu kan, karena yang disampaikan tuh menarik gitu kan, maju. Dan di hari itu pembicaranya ada beberapa rektor universitas Islam negeri gitu kan, ada dari Malang, ada dari Ciputat, Jakarta ya, ada dari Banten, ada dari Makassar. Menurut saya menarik banget mereka bicara. Nah, yang paling penting itu mereka menyampaikan bahwa bagaimana supaya eh, Institut Agama Islam yang ada di Indonesia ini mengajarkan bagaimana Islam di Indonesia berkembang dan kebaikan-kebaikannya, juga bagaimana di negara lain itu bisa mendapatkan atau punya pengalaman Islam yang damai lah, seperti di Republik Indonesia ini gitu kan. Nah, yang dijadiin contoh tuh di Rusia gitu kan, banyak yang udah belajar dari sini, dan di sana juga jadi beda gitu kan menurut yang para pembicara itu. Tapi intinya adalah bagaimana umat muslim di Indonesia ini bisa menginspirasi umat muslim di seluruh dunia di dalam rangka umat muslim yang damai. Damai, kemudian juga santun gitu kan, dan yang lain-lain. Dan saya kira semua orang juga tahu bahwa kalau kita lihat sejarah ya, yang saya baca gitu kan, Rasulullah Muhammad SAW, junjungan kita, panutan kita, contoh kita sebagai manusia, walaupun jelas pasti kita jauh lah, saya jauh banget gitu kan, jauh banget lah. Tapi beliau itu memang contoh panutan yang baik sekali. Orang yang maki-maki saja beliau suapin gitu kan, nggak marah, nggak ini. Kemudian ketika ada sahabatnya misalnya terlihat seperti meremehkan umat muslim yang lain gitu kan, yang datang di situ, itu beliau menegur, artinya jangan jangan seperti itu gitu kan, membeda-bedakan orang gitu kan. Jadi maksud saya begitu luar biasanya lah beliau ya, adil. Kemudian sebagai pemimpin juga eh, tidak mengumpulkan harta dan lain-lain gitu kan, malahan ketika beliau berpulang pun dalam keadaan yang sangat sederhana. Jadi beliau contoh yang luar biasa. Nah, kembali ke cerita tadi gitu kan, muslim yang ada tumbuh di Indonesia ini, di Nusantara ini, itu diharapkan justru menyebarkan eh, muslim yang damai ini ke berbagai belahan dunia gitu kan. Nah, Imam Samsi Ali kebetulan Ustadz itu juga ketika terjadi 9/11 di New York ya, di Amerika lah, ada yang gedung kembar itu rubuh, itu beliau banyak diajak untuk turut serta lah dalam proses setelah kejadian itu, eh, dalam upaya untuk memperlihatkan juga bahwa umat muslim itu tidak seperti itu gitu kan, menebar teror, menakutkan dan lain-lain, tidak seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang Ustadz Imam Samsi Ali sedang bikin pesantren juga. Nah, silakan dukung teman-teman yang punya kelebihan itu kan, punya rezeki, supaya kejadian lah eh, pesantren di Amerika itu gitu kan. Nah, itu di malam minggu. Hari ini hari Senin, malam minggu ya.
hari Senin. Hari Senin kemarin saya lihat di TV gitu kan, Syekh Ali gitu kan, itu tangannya ditikam gitu kan. Kalau lihat kecepatannya, gerak bayinya, orangnya cepet banget gitu bergeraknya. Tapi saya kan nggak ngerti detil lah ya, dan kita kan juga cuman lihat dari jauh aja gitu kan. Nah, yang masyarakat rada-rada banyak protes gitu kan, itu kok polisi itu belum apa-apa, malahan justru terkesan melakukan pemeriksaan bahwa ini nih gila gitu kan. Kan jadi ada kejadian begini, terus kok tiba-tiba cenderungnya ke arah gila gitu kan. Jadi maksudnya orang tuh lihat gini, ini kan kriminal, kejadian kriminal, ya diproses hukum aja dulu gitu kan. Jangan gilanya dikedepanin. Nanti kalau bener dia gila, sudah berbuat seperti ini, ya orang gila ditahan gitu aja kan. Tapi kan proses sidangnya ya dijalanin aja dulu gitu kan, diperiksa. Jangan belum apa-apa malah dikedepanin gilanya gitu kan. Bahaya kalau didepanin gilanya, maka gila ini akan jadi escape. Apakah benar gila apa enggak gitu kan, itu ahli psikologi dan ahli kejiwaan lah yang lebih paham gitu kan. Tapi dalam konteks kenegaraan, maka gila ini jangan dikedepankan. Nah, apalagi di beberapa tahun belakangan ini, kalau lihat berita tadi saya di TV One itu kan disampaikan ada 2018 apa, itu yang nikam atau yang melukai lah, atau yang berbuat jahat terhadap ulama-ulama itu dianggap gila gitu. Malahan Reja bilang tuh, ahli psikologi ya, itu menyatakan seakan-akan kok ini gila ini seperti dalam tanda petik gitu, yang artinya yang mesti diperhatikan lebih jauh lagi lah. Nah, saya ingin mengingatkan ke kawan-kawan yang sedang memproses ini gitu kan, ataupun juga aparat lah ya. Masyarakat itu kan cuman bisa ngomong, bisa melihat gitu kan, dia pakai rasa lihatnya. Nah, ketika dia protes seperti ini gitu kan, itu juga tidak mungkin protesnya besar, kemudian juga keyakinannya besar kalau ini baru sekali gitu kan. Walaupun di sisi yang lain ada bilang, ada bisa yang menghipnotis dengan waktu yang cepat begini-begini gitu kan. Ya bisa aja gitu kalau dibisa-bisain gitu kan. Tapi maksud saya gini loh, ini kejadian ini membahayakan. Nah, yang membahayakan ini fokusnya harus membahayakannya dulu gitu kan ya. Jadi jangan terkesan bahwa justru dikasih pintu untuk bisa lepas gitu kan. Jadi kejadian terakhir itu saya kira itu luar biasa, dimana walaupun pisau nancep di tangan dicabut, terus kemudian dia lagi dipukulin seperti itu, malahan dibela supaya diserahkan kepada polisi. Nah, ini kan artinya ada keinginan dan niat yang kuat bahwa hukum ini supaya ditegakkan dengan seadil-adilnya. Nah, sekali lagi gitu kan, saya ngingetin, proses hukum aja dulu, tes gilanya belakangan gitu kan. Jadi kan ntar udah di ujung-ujung, udah segala macam keungkap gitu kan, bisa dites gila ujungnya gitu kan. Jangan oh ya gila terus kemudian dimasukin ke rumah sakit gila, proses hukumnya nggak dijalanin. Jangan kayak gitu. Nah, yang seperti ini, mohon maaf, ini sungguh menyangkut kepercayaan. Nah, yang bahaya itu kalau sudah kepercayaan ini rusak gitu kan, itu repot. Nah, kemarin kan ada kejadian lah yang penegakan hukum begini gitu kan, itu sampai ngedrop banget gara-gara kasus Joko Chandra. Setelah itu di mana-mana berhasil ditangkepin. Itu sianya Anda udah tahu lah ya, Anda dalam-dalamin aja sendiri gitu kan, pasti udah tahu. Tapi maksud saya, coba penangkapan terhadap yang diputuskan udah 6 tahun yang lalu, yang diputuskan sekian, ditangkepinnya baru 2020 gitu kan.
setelah berbagai kejadian kemarin itu gitu kan, itu kan indah banget kalau sebelumnya ditangkap-tangkepin. Nah tapi saya pengen nyampein bahwa di saat krisis dan kritis ini, itu orang tuh punya logika-logika sendiri, dan itu sebetulnya bisa merugikan juga gitu kan untuk bangsa ini kalau itu tidak dijaga. Nah, tetapi ketika logika-logika yang muncul itu yang sehat, yang baik, ini pasti akan sangat mendukung. Nah, mari kita tumbuhkan logika-logika, persepsi-persepsi ini yang baik gitu kan. Nah, walaupun kadang-kadang di zaman demokratis seperti ini benturan-benturan itu suka ada muncul. Contoh misalnya kan, kalau kita lihat detil, sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi dan Pak Anies Baswedan itu dalam persepsi saya, dua-duanya juga niatnya pengen nyelamatin bangsa, masyarakat, dan negeri ini gitu kan. Nah tetapi Pak Anies itu kalau kita perhatikan lebih jeli, misalnya ketika dia bilang prosentase kematian itu menurun tetapi jumlah kematian meningkat gitu kan, itu kan jadi ledek-ledekan tuh banyak pihak, ya kan. Tapi